Halo Young Leaders, perkenalkan aku Liza. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai Online Based Test atau yang biasa disingkat sebagai OBT. OBT merupakan sebuah tes tertulis yang dilakukan secara online dan terdiri dari 100 soal pilihan ganda dan 2 esai. Kamu akan diberi jadwal dan akses OBT melalui personal chat WhatsApp H-1 sebelum pelaksanaan tes. Kamu tidak boleh menyebarluaskan link undangan tes tersebut. Jika kamu ketahuan, maka akan kami diskualifikasi sebagai peserta. Nah, bagaimana sih cara melakukan OBT ini? Kamu bisa melakukannya dengan 3 cara. Yang pertama, menggunakan laptop atau komputer. Yang kedua, menggunakan komputer dan handphone. Dan yang ketiga, menggunakan 2 handphone. Selama proses pengerjaan, kamu membutuhkan laptop, kertas HVS, alat tulis seperti pensil dan pulpen, pastikan tersambung ke internet, dan sediakan air minum apabila kamu haus. Cara yang pertama adalah menggunakan laptop atau komputer yang memiliki webcam. Cari tempat yang nyaman untuk mengerjakan. Pastikan pencahayaannya terang ya. Posisikan laptop sampai kamu terlihat dengan jelas di kamera. Pastikan kamu sudah join Zoom ya. Yang terakhir, kerjakan soal di Google Classroom. Cara yang kedua adalah menggunakan laptop atau komputer dan handphone. Pastikan pencahayaan terang saat mengerjakan. Jangan lupa minum terlebih dahulu agar kamu fokus. Joinlah ke Zoom dengan handphone. Gunakan tripod atau sandarkan handphone pada tumpukan buku agar wajah kamu terlihat jelas di kamera. Yang terakhir, kerjakan soal di Google Classroom menggunakan laptop atau komputer. Cara ketiga adalah menggunakan 2 handphone. Jangan duduk di tangga, apalagi di depan pintu. Carilah tempat duduk yang nyaman. Pastikan pencahayaan terang saat mengerjakan. Agar lebih tenang saat mengerjakan, atur nafas terlebih dahulu, kemudian minumlah. Posisikan satu handphone untuk join Zoom. Sandarkan handphone pada tripod atau tumpukan buku agar wajah kamu terlihat jelas di kamera. Dan yang terakhir, gunakan handphone lain untuk mengerjakan di Google Classroom. OBT ini berisi 30 soal tentang pengetahuan internasional dan Sustainable Development Goals, 30 soal tentang pendidikan dan kebudayaan Indonesia dan Korea Selatan, 40 soal tes psikotes, dan 2 soal essay tentang dirimu dan motivasi kamu mengikuti program ini. Sekarang kita bahas yuk, gimana nih soal-soalnya? Soal tentang pengetahuan internasional dan Sustainable Development Goals. Organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan arah dan kebijakan dalam penanganan kesehatan masyarakat dunia adalah A. WHO, B. UNICEF, C. ILO, D. FAO, dan E. UNHCR. Jawaban yang benar adalah A. WHO. Dengan penjelasannya yaitu World Health Organization atau biasa disebut WHO adalah organisasi internasional
yang didirikan pada tanggal 7 April 1948 yang bermarkas di Jenewa, Swiss. WHO adalah organisasi internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan arah dan kebijakan dalam penanganan kesehatan masyarakat dunia. Kita masuk di soal pendidikan dan kebudayaan Indonesia dan Korea Selatan. Soal nomor 1. Konsep Tut Wuri Handayani berasal dari A. Ki Hajar Dewantara, B. Pangeran Antasari, C. Cut Nyak Din, D. Tuanku Imam Bonjol, E. Sunan Kalijaga. Jawabannya adalah A. Ki Hajar Dewantara. Dengan penjelasan sebagai berikut. Dilansir dari situs Kemdikbud, Tut Wuri Handayani yang juga tertulis dalam logo berasal dari Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tut Wuri Handayani memiliki arti di belakang mendorong. Kalimat itu adalah bagian dari semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Soal yang kedua, sistem pendidikan di Korea Selatan menerapkan titik-titik tahun untuk tingkat sekolah menengah pertama. A. 3, B. 4, C. 5, D. 6, E. 7. Jawabannya adalah A. 3. Dengan penjelasan sebagai berikut. Sistem sekolah di Korea Selatan tidak terlalu berbeda jauh dengan Indonesia. Di sana juga menganut prinsip wajib belajar 9 tahun ditambah 3 tahun masa SMA. Kita masuk di soal tes psikotes. Soal pertama, mobil sama dengan bensin, lalu pelari sama dengan A. Makanan, B. Sepatu, C. Lintasan. Jawaban yang benar adalah A. Makanan. Dengan penjelasan sebagai berikut. Bensin adalah sumber energi bagi mobil, sedangkan makanan adalah sumber energi untuk manusia. Soal yang terakhir, 24, 20, 16, 12, selanjutnya adalah A. 10, B. 6, C. 8, D. 4, E. 2. Jawaban yang benar adalah C. 8. Dengan penjelasan sebagai berikut. Cara menjawabnya adalah kurangi setiap angka dengan 4, maka jawaban yang benar adalah 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Untuk esai, terdapat 2 soal yang dimana kamu diminta untuk menuliskan tentang dirimu dan motivasi kamu mengikuti Youth Exchange Program South Korea Batch 2. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai OBT Youth Exchange Program South Korea Batch 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.